memperingan lah paling enggak kan supaya produk mereka bisa laku di pasaran, bisa ada BUMN-nya gitu kan ya. Bun, melihat di beberapa agenda kegiatan Pian juga beberapa waktu terakhir juga masih kaitannya juga untuk peningkatan PAD, untuk pengembangan pariwisata. Iya. Ibu juga konsen sekali untuk peningkatan pariwisata di Balangan ya. Betul. Potensinya seperti apa, Bun? Terus pasar sayur kita di tempat kita harus ada. Jadi kan bukan kita yang ke sana, orang kalau bisa ke sini gitu belinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Parlementaria DPRD Kabupaten Balangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan, khususnya untuk APBD sendiri, untuk menunjang perkembangan ekonomi di Kabupaten Balangan. Tepat sekali hari ini bertemu langsung dengan Ibu, berkesempatan dengan Ibu untuk membahas masalah ini dengan Ibu Nur Faryani. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu Nur Faryani ini merupakan Ketua Komisi 2 ya Bu ya? Siap. Yang kebetulan sekali juga memang membidangi masalah ekonomi. Jadi kan untuk di Kabupaten Balangan secara ekonomi pendapatan luar biasa ya Bun ya. Di setiap tahunnya APBD terus mengalami kenaikan. Ditambah juga dari sumber-sumber dari DBH dan juga dari PAD sendiri. Dan kita ingin membahas bagaimana upaya dari kita pemerintah daerah sendiri dan juga dari kolaborasinya dengan DPRD untuk bisa menjadikan Kabupaten Balangan ini mandiri juga secara fiskal gitu. Jadi tidak ada pencomblangan antara pendapatan yang didapat sendiri dan juga dari DBH, karena kita tahu bahwa DBH juga fokusnya juga sumbernya dari area pertambangan. Betul. Ibu, kalau dari Ibu sendiri melihat secara umum terlebih dahulu Bu, potensi yang dimiliki Kabupaten Balangan untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakatnya sendiri seperti apa Bu? Baik, kayaknya masyarakat lebih banyak di bidang perkebunan. Betul. Ya, perkebunan seperti perkebunan karet. Cuma pada saat ini kan karet lagi turun tuh. Jadi mungkin masyarakat ada sebagian alih fungsi untuk di perkebunan kayak Lombok, karena potensi Lombok tuh kan peningkatannya semakin lama Lombok tuh bisa semakin meningkat harganya. Nah itu selain Lombok kan juga ada yang nanam tomat untuk perkebunan lah. Selain itu kan ada sawit. Nah sawit sendiri sekarang lebih banyak dibanding dengan karet. Mungkin sawit itu pun ada penurunan juga. Nah itu jadi kayaknya saya lihat saat ini saya lihat ke lapangan, turun ke lapangan, dan masyarakat cenderung ke ini Bu, beralih ke perkebunan. Iya. Dari dukungan dari pemerintah sendiri Bu, atau dari anggota legislatif sendiri melihat ternyata ada loh potensi untuk peningkatan di perkebunan gitu. Upayanya sendiri gimana Bu untuk peningkatannya? Ini sekarang kan lagi ini Bu, hilirisasi. Iya betul. Ya. Hilirisasi pemerintah kan gimana upaya pemerintah jangan sekedar sampai di apa itu ya buah aja, tapi harus sampai ke pemasarannya gitu. Oh gitu, penanganannya bukan hanya kepada petaninya. Betul. Ya, tetapi secara distribusi. Iya, distribusi, penjualan dan lain sebagainya. Kan harusnya kan pemerintah daerah kita harus ada khusus lah. Di tempat kita kan khususnya di pertanian kan para petani. Betul. Kan lebih banyak di menanam kayak semacam kayak tomat, kayak Lombok, tapi mereka kan jualnya ke daerah lain. Betul. Nah, gimana mereka kan sedangkan orang kita sendiri juga ngambilnya di daerah lain.
kenapa kok tidak ada tempat atau wadah lah, paling nggak kan ada di wadah untuk penjualan hasil perkebunan kita. Jadi kita yang menanam dan kita yang beli, gitu. Sebelum kepada hasil Bun, kalau untuk Pian berbicara masalah perkebunan ya Bun ya, sebelum ke hasil dari perkebunan sendiri itu kan prosesnya dari penanaman dan sebagainya. Dari aspirasi DPRD juga ulun melihat untuk di pertanian kan juga lumayan banyak Bun, pemberian bantuan-bantuan seperti itu. Itu memang menjadi salah satu langkah kah Bun dari? Iya, memang salah satu kita kan pernah janji sebelum kita bercaleg. Betul. Aspirasi akan pure kami untuk ke masyarakat. Begitu saya dapat aspirasi, saya pure untuk ke masyarakat. Kayak misalkan kan banyak tuh yang para petani yang tidak mampu, apalagi sekarang kan pupuk mahal, bibit mahal. Nah, punya lahan tapi nggak berdaya untuk beli pupuk, beli bibit. Nah, jadilah aspirasi kami untuk kelompok tani, kami belikan untuk itu supaya ditanam, supaya hasilnya untuk mereka gitu, supaya lebih makmur lah, paling enggak kan para petani kita nggak selalu nggak dikosongkan gitu loh. Pemanfaatan lahan gitu. Iya, betul. Memaksimalkan itu. Betul. Selain pemberian bantuan langsung kan secara anggaran kan juga ada di tangan legislasi ini Bun. Iya. Secara anggaran untuk para petani gimana memang Bun? Ya, para petani sih happy kan, mereka karena kan tidak beli, kan dikasih modal ibaratnya. Itu jadi ya cukup membantu lah. Ada peningkatan anggarannya Bun untuk khusus untuk ini Bun? Alhamdulillah, saya dengar dan saya tanya juga para petani gimana. Alhamdulillah, apalagi semenjak habis COVID itu kan, habis COVID itu kan nggak ada mata pencarian lagi. Jadi mereka nganggur, banyak yang nganggur. Terus lalu kita bantu untuk pembelian bibit, pembelian pupuk, gitu. Kalau berbicara tentang pemberian bantuan dari anggota sendiri pun memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu memang benar sampai dan juga kepada pihak yang tepat gitu. Iya, kami selalu monitor untuk kelompok taninya. Kami kan kami memang ya pertanian kan, maaf, dulu kan suami kan di pertanian juga pernah kerja di situ. Jadi kan dia tahu, oh ini selain ini pasti perlu, dan saya selalu silaturahmi dengan para petani. Jadi langsung gitu ya Bu? Iya, jadi apa yang kamu perlukan, tanya. Oh, saya ini perlu bibit. Oh, saya ini punya lahan untuk mengembangkan ikan misalkan ya. Jadi kami kasihlah untuk kolam ikan beserta ikannya bisa dikembangkan gitu. Jadi bantuan yang diberikan kepada masyarakatnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya Bun? Betul. Bun, kalau untuk pertanian oke lah sudah mungkin ya Bun, terlihat gitu. Ya. Di masalah hilirisasi ekonomi, kita pernah ada di forum terpisah sebelumnya bersamaan juga dengan Bapeda ya Bun ya waktu itu. Betul. Hilirisasi ekonomi, dan Ibu juga di situ speak up luar biasa juga. Betul. Memberikan dorongan kepada berbagai pihak karena memang untuk hilirisasi ekonomi itu tidak bisa berjalan sendiri ya Bun ya. Betul. Keterkaitan atau kolaborasi dari semuanya. Ibu sudah melihat itu terbentuk kan? Iya. Memang kita kan banyak pengusaha-pengusaha kita, pengusaha muda atau wirausaha muda kan, itu kan cenderung itu kan memang harus produk-produknya itu harus terjual tuh, harus ada yang masarkan, bukan sekedar buat ya kan, harus ada cara pemasarannya gimana. Itu harus kerjasama lah, paling enggak
bersama dengan SKPD terkait seperti kayak perindustrian, ya kayak perdagangan, ini kayak kayak di pertanian juga bisa, dan dinas-dinas terkait lah. Paling enggak kan untuk perizinannya akan selama ini kan para pengusaha itu kan saya dengar kan susah tuh, susah ya, Bun? Iya susah. Nah, untuk apa itu, Bun? Untuk ini label. Jadi caranya gimana? Nah, tolonglah paling kada pihak terkait untuk memperingan lah, paling enggak kan supaya produk mereka bisa laku di pasaran, bisa ada BUMN-nya gitu kan ya, ada badan POM-nya, ada surat izin case-nya, iya itu label halalnya kan sekarang kan harus ada itu, kalau nggak ada itu kan nggak bisa masuk ke market tertentu. Ya, betul. Karena Ibu kan kita pembicaraannya mengarah pindahnya ke UMKM ya, iya betul. Ke UMKM. Kalau potensi sendiri Bu untuk pengembangan UMKM di Balangan seperti apa, Bu? Bagus, saya lihat memang bagus, cuma memang ya itu tadi pemasarannya masih kurang. Di beberapa kegiatan kan Ibu turut berhadir langsung di pameran-pameran kegiatan baik itu secara lokal di Balangan, di provinsi ataupun juga secara skala nasional. Betul. Sejauh ini dari masyarakat luar sendiri Bun melihat dari produk-produk UMKM kita seperti apa, Bun? Banyak sih respon mereka. Kayak kita kan punya ciri khas, makanan ciri khas kayak mandai. Kan nggak ada tuh di luar mandai itu apa. Nah, kita diolahkan mandai, ada yang mandai crispy, ada mandai kacang dan macam-macam, ada juga mandai dodol mandai kan. Nah itu bagus, kreatif mereka. Cuma kalau bisa sih saran, selain kita masukkan ke market juga kita paling enggak kalau ada rapat-rapat tertentu, baik kita dengan SKPD atau rapat dengan di luar dari SKPD, ada tamu. Nah, kenapa kok nggak mau itu yang disajikan, jangan snack, paling enggak kan untuk snacknya lah. Nah itu, jadi sekalian kita memperkenalkan produk itu gitu. Nah itu sempat kita pernah bahas ya, Bun ya, waktu FGD. Ibu mempertanyakan ini jagung rebusnya mana sama kacang rebusnya mana, padahal kegiatan pertanian. Waktu kegiatan dengan Bapak Dadan itu menjadi masukan juga ya, Bun ya, untuk beberapa SKPD. Dan itu bagaimana, Bun? Itu kan menjadi aspirasi Pian nih istilahnya. Gunakan produk kita sendiri dong dalam kegiatan ini, tetapi mensosialisasikan kepada pihak-pihak lainnya itu seperti apa? Sudah? Ya, selama ini memang sudah sih memang selama ini kalau ada pertemuan, ada acara di pertanian memang sudah mulai diterapkan itu. Cuma untuk SKPD lain kayaknya belum. Itu. Jadi kalau boleh saran sih sebaiknya itulah yang kita sajikan dari tanaman kita, dari produk kita. Jangan ditinggal gitu loh. Ciri khas kita yang mana sih, ciri khas kita kayak mandai apa? Oh, itu kan disajikan gitu. Selain itu kalau bisa juga kita kan di sini ada kantor imigrasi. Nah, kantor imigrasi itu kan pengunjung kan bukan dari daerah kita sendiri. Kan datangnya dari daerah-daerah lain kayak daerah Tanjung. Pasti kan ngurusnya di sini tuh. Nah, kalau bisa ada etalase lah untuk produk-produk kita gitu loh, ditaruh di situ atau dijualkan di situ gitu. Jadi kayak sekalian promosi. Pusat hasil olahan dari Balangan gitu ya, Bun ya. Bun, melihat di beberapa agenda kegiatan Pian juga beberapa waktu terakhir juga masih kaitannya juga untuk peningkatan PAD, untuk pengembangan pariwisata. Ibu juga konsen sekali untuk peningkatan pariwisata di Balangan ya, potensinya seperti apa, Bun? Kalau pariwisata saat ini ya, yang apa saya lihat memang jauh sih kita di Batarius. Batarius mungkin mulai diperkembangkan. Cuma
memang aksesnya jauh, sulit, dan perlu penganggaran kan, penganggaran tinggi. Jadi aksesnya gimana jauh, terus harus melewati jalan yang tidak pernah kita lewati. Nah, kenapa kok ini loh yang di dekat-dekat aja dulu dikembangkan gitu loh. Tapi ya bagus juga sih itu yang dikembangkan, soalnya memang itu memang bagus sih wisatanya. Cuma ya alhamdulillah lah di sini kan ada pariwisata buatan yang ada di ini Balida. Ya, di Balida. Kayaknya sudah mulai berkembang. Kayaknya sudah mulai banyak yang udah mulai tahu. Dan saya apresiasi dengan pembakal Balida itu sendiri. Dia mengusahakan dia sambil studi banding, dan mereka terapkan dan kerjasama dengan pihak Adaro, pihak bank, pihak OJK. Nah itu mungkin tuh. Selain itu kan kita juga ada tuh yang di Paringin, di Baru Baino. Nah itu kayaknya belum berkembang. Kalau bisa di daerah sekitar kita dulu lah dikembangkan. Kayaknya itu yang mudah untuk diakses gitu ya. Iya, yang mudah diakses. Jadi orang luar kan lebih nyaman untuk datang ke sana. Nah itu maksudnya supaya kayaknya nggak ada tuh yang di Baru Baino tuh. Saya dengar ada untuk pariwisata di situ, pengembangannya. Kemarin melihat ada kegiatan Ibu di Balida. Ya, jadi di situ selain untuk pariwisata, sekarang merambahnya ke agrowisata juga. Jadi ke pertanian juga dari sisi pian juga kayak gitu. Rencananya bakal dikembangkan itu ya, Bun? Iya. Itu bagus itu, Bu. Jadi selain ada pariwisata, situ ada UMKM-nya kan, situ penjual. Terus ada untuk akses untuk pertaniannya, di situ kan ada sawah. Nah itu ada menanam banyaklah situ, ada tanaman perkebunan juga. Cuma ya itu tadi kalau bisa adalah pemerintah terkait seperti pertanian untuk melihat situasi kekurangan dari sana. Bagus sih, kemarin ada pembakal ngajuin proposal dan alhamdulillah sudah terrealisasi sama pihak Pemda. Terus ini ada lagi ini di situ kan kurangnya pengairan, Bu. Pengairan, kurangnya irigasi, supaya diadakan irigasi, karena kan kita nih kalau musim kering, maka di sana tuh kering, Bu. Kering kemarau, hujan banjir, iya betul. Jadi paling enggak kan adalah pengairan irigasinya untuk di daerah pertanian. Jadi para petani di situ juga bisa mengembangkan, bisa bertani di situ. Tuh. Jadi kalau untuk potensi pariwisata masih bisa dikembangkan? Masih bagus, masih bisa. Masih bisa dikembangkan. Paling enggak kan itu nantinya kan akhirnya lama-lama kan itu PAD juga meningkat. Betul. Dari situ. Betul. Dan itu kan salah satu contoh untuk wisata buatan. Iya, betul. Sebenarnya potensi untuk di desa lain juga ada ya, Bun? Juga ada kayak di contohnya yang di tebing tinggi, Ibu, dengan sungai Meranting itu, sungai itu kan tuh banyak sih wisata-wisata yang datang ke situ gitu. Kemarin ada tamu dari Banjarmasin, waktu ada acara kami, acara arisan arisan Muslim, kemarin yang tamu dari Banjarmasin kami arahkan ke Merating situ, pengen lihat. Nah paling enggak situ ada diolakan kajibonya supaya lebih nyaman orang lah, paling enggak orang nyaman untuk berteduh di sana, santai-santai di sana kan gitu. Tapi katanya kemarin ada sih sudah dikembangkan, sudah mulai dibuatkan gazebo sama toilet juga. Sama toilet, iya betul. Iya. Bun, dari semua program yang dijalankan untuk hilirisasi ekonomi ya, Bun. Yeah. Untuk hilirisasi ekonomi, tujuannya juga untuk peningkatan PAD. Betul ya.
Tetapi selain dibebankan kepada masyarakat untuk peningkatan PAD-nya itu, di daerah perkotaan dari pemerintah daerah itu juga sebenarnya masih ada potensi untuk peningkatan ya Bu. Kayak lahan parkir gitu. Betul. Atau seperti apa Bun? Potensi dari pemerintah daerah sendiri untuk terus meningkatkan PAD-nya ini? Ya, untuk lahan parkir juga kan harus ditata sedemikian rupa orang supaya nyaman untuk parkir. Dan kita kemarin kan rencana ada parkir ada ini kan nggak tahu rest area tuh sekarang kan yang itu loh, yang apa tuh namanya ini loh, parking ya. Sekarang kan udah kayaknya nggak jalan lagi. Mungkin karena bukan tempatnya, mungkin ya kurang strategis lah, paling nggak lah parkir jangan di sembarang tempat. Adalah lahan parkir khusus di sekitar Adaro kan, di mana tempat parkir di situ dibuatkan parkir yang nyaman paling enggak kan, dan tidak mengganggu orang yang berjualan di sana gitu. Kemandirian fiskal ya Bu Yun, secara ekonomi, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada DPH. Betul. Jadi kalau untuk di 2023 saja tidak lebih dari 4% gitu kalau untuk PAD kita. Paling tinggi Bun potensinya untuk kita bisa terus meningkatkan PAD menurut Bun? Paling tinggi potensinya untuk kita masih bisa dapat banyak pendapatan loh dari ini ya paling enggak kan yang itu sih kayaknya karena imigrasi, pajak-pajak itu sih kayaknya dari pajak-pajak itu. Apalagi kita seandainya kita punya hotel kan ada tambahan kan. Betul. Hotel kan kita perlu tuh, mudah-mudahan di tahun 2024 adalah investasi orang yang luar berinvestasi untuk membuatkan hotel di tempat kita, karena kita tamu-tamu yang dari luar daerah, dari Jawa atau dari luar Jawa kan pengen nikmati juga, pengen nggak mau jauh tuh dari Balangan, tapi hotel yang nggak ada, paksa nginepnya di Barabai atau di Tanjung. Nah itu upaya untuk menggait investor sendiri Bun. Selama ini seperti apa menurutnya? Ya itu kita harus sering-sering ini promosi gitu ya. Tapi sejauh ini kenapa jadi belum banyak, bisa dikatakan belum banyak ya Bun ya, yang mau berinvestasi di Balangan menurut Bun karena apa itu Bun? Ya mungkin karena masyarakatnya kurang konsumtif atau gimana? Mungkin ya masyarakatnya kurang apa ya, jadi daerah gitu ya. Iya kayaknya kayak gitu sih. Kalau melihat kebiasaannya Bun ya, kan masih belum lama juga di Balangan, tetapi di beberapa orang terdekat Ulun itu juga sudah punya mindset bahwa misalnya belanja ke Amuntai, misalnya ini belanja sayur ke keluar, gitu. Betul. Supaya kita tuh juga punya mengubah itu gitu loh Bun. Nah, ya itu perputaran uangnya biar di Balangan aja. Ya itulah yang jadi PR kita, DPR nih gimana caranya. Gimana ya? Sedangkan mereka kalau ada rapat, ada apa harus keluar daerah. Betul. Kan kenapa kok nggak di tempat kita aja gitu kan, kita tuh banyak tempat. Kayak di ada tempat kayak di Arauda ada tempat untuk meeting, tempat untuk rapat. Nah kalau di luar ya otomatis kan belanjanya di luar juga. Nah itu ya kita nggak bisa sih kita memulainya dari mana itu. Dari pemerintah daerah sendiri. Nah harus itu, makanya harus itu. Jadi ya susah deh pokoknya. Makanya masyarakat diminta untuk berbelanja di Balangan. Tetapi uang daerah dibelanja. Nah itu, makanya itu mudah-mudahan ada pemikiran khusus untuk di tahun 2024. Paling enggak bolehlah kita keluar untuk ngadakan rapat-rapat, cuma sekali-sekali lah, paling enggak jangan terlalu sering gitu loh. Paling enggak kan di daerah aja kita sendiri. Enak juga kan, selain itu kan kita juga sama keluarga deket ya kan,
terus kita nggak usah buang-buang duit ke sana, atau Betul sih. Cuma kebiasaan untuk itu Bun, menghabiskan uang lah ya istilahnya, memanfaatkan itu untuk dari daerah sendiri gitu. Sudah menyiapkan belum gitu loh, maksudnya pengennya tidak belanja di daerah lain, tetapi di sini emang nggak ada gitu loh Bun. Nah itulah kendalanya Bu. Jadi seharusnya pemerintah kita ini melihat situasi apa sih yang kurang dari kita. Apa menurut Ibu? Nah kayak misalkan apa ya, pusat perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan, tapi kan nggak mesti pusat perbelanjaan harus keluar kan. Kita pun ya itulah mungkin karena kita bisa juga ya pasar, kayak pasar ini kan sepi sekarang udah. Ya, jadi gimana pasar ya, kita sekarang? nah itu sekarang kan banyak online, mungkin ya banyak online, banyak TikTok kan yang jual-jual di TikTok, di Shopee, walaupun sudah dilarang tapi mereka pinter di TikTok, pura-puranya di TikTok tapi diarahkan ke Shopee belanjanya, kan sama aja juga. Jadi melihat pasar Adarun ini sepi, jadi miris sekali Bu, miris banget. Gimana ini mereka pada mengeluh. Nah, tapi kita apa mau dikatakan, masyarakat itu sendiri yang maunya belanjanya nggak mau di ini. Mungkin karena produknya itu aja. Kalau di Shopee kan produknya ada dari luar, harganya lebih miring, produknya dari luar. Nah itu mungkin. Tetapi masih bisa menangkap untuk pasar yang mereka tidak menggunakan online, karena masih banyak juga kan yang apalagi yang orang-orang dulu, orang tua lah ya istilahnya, yang masih belum melek teknologi yang ke pasar. Pasar Paringin bagusnya diapain itu Bu? Bagusnya supaya rame ya, atau gimana, pindahkan aja? Janganlah, itu sih mungkin sudah ya, mungkin apa ya juga supaya rame ya. Kalau untuk pasar ini rame, cuma memang agak sepi sih untuk pasar. Mungkin ya penjualnya gitu, penjualnya kan harus kreatif lah paling enggak. Nah jadi kayaknya jangan itu aja dijual, harus sekarang kayak baju kan harus mengikuti mode. Nah itu, paling enggak kan harus ikuti mode lah itu. Jadi ya lebih bervariasi gitu ya, lebih bervariasi juga. Masyarakat sekarang ini kan agak pinter-pinter juga sih, pilih-pilih juga. Jadi ya sebenarnya sih itu sih bagus aja, cuma ya kurangnya mereka aja. Secara sarana sebenarnya sudah diperbaiki buat tahun ini, bahkan untuk lantai dan juga atapnya juga diperbaiki. Tetapi ketika masih belum banyak pedagang yang menggunakan di situ gitu kan, jadi perbaikan itu jadi kurang maksimal untuk manfaatnya gitu ya Ben ya. Melihat perputaran ekonomi di masyarakat Bun, dari kita obrolin tadi dari masyarakat, dari pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, yang Ibu dengar di masyarakat Bun, keluhannya mereka seperti apa Bun? Keluhan dari pertanian, dari masyarakat, dari UMKM-nya kah? Dari pertanian masyarakat inginnya seperti apa? Ya kalau dari pertanian sih inginnya kan ya diperhatikan sih, ya itu tadi untuk pemasarannya, bukan sekedar ini ya, pemasarannya tempatnya, supaya kita nggak jauh-jauh, harusnya ada distribusi lah ya, penjualan dan ada tempat lah paling nggak kayak etalase gitu ya. Ya kayak pasar khusus, pasar sayur gitu loh Bu. Khusus pasar sayur kita di tempat kita harus ada. Jadi kan bukan kita yang kesana, orang kalau bisa kesini gitu belinya gitu. Keinginan dari masyarakat itu Ibu sampaikan ke stakeholder terkait? Sudah, kemarin sudah pernah saya ini kan, cuma mungkin ada sih wacana dulu kan, ada wacana untuk di daerah, mungkin sekitar di daerah Batu Mandi dibuatin kayak pasar sayur kayak gitu loh, semacam pasar sayur untuk menjual hasil-hasil
perkebunan para petani. Kalau UMKM? Kalau UMKM yaitu bagus sih, selain yaitu tadi harusnya Masih sama pemasaran juga ya Bun ya? iya masih sama. Selama ini memang bagus sih, di ikut promosinya ikut di acara pameran. Kita selalu bawa produk kita, terus kita selain itu kan ya itu tadi kalau bisa sih orang luar kita rapat atau ada tamu produk kita gunakan yang produk kita terus di mana ada perkantoran dan di situ sering ada tamu, nah kita buat etalase atau penjualan di situ juga. Seperti saya lihat ada di kota-kota besar lainnya kayak di Jogja kemarin, kayak di Surabaya kan tiap kantor kan ada Bu dikasih ruangan terus untuk penjualan produk-produk mereka lokal ya. Jadi tamu pasti kan ada tertarik kan lihat. Sekalian kita pasar, sekalian kita terangkan, oh ini deh Bu dari produk dari kita, ini buatan ini hasil dari kita dan ini dari bahan ini kan gitu. Sekaligus promosi ya Bu? Sekaligus promosi gitu. Oke, pariwisata juga sudah cukup bagus ya, cuma perlu ditingkatkan lagi. Jadi menurut Pian untuk potensi di Balangan sendiri untuk peningkatan ekonomi di masyarakat juga masih ada peluang untuk peningkatan? Iya, masih ada. Kayak UMKM sendiri, pemerintah, alhamdulillah sih ya, pemerintah sudah menjalankan program mereka yang 0% bunga 0% untuk UMKM. Nah itu mungkin membantu UMKM untuk bisa mengembangkan lagi, bisa supaya modal lebih banyak, atau kan, nah yang saya pengennya ini jangan UMKM aja lah, di pihak pertanian juga harusnya ada gitu, 0% untuk pertanian yang berkebun, kan mereka juga butuh modal untuk beli pupuk, untuk beli bibit dan lain sebagainya. Itu kan ya paling enggak ya ada kerjasama, tapi ya alhamdulillah sih mungkin ya pemerintah kita kan sedikit-sedikit dikembangkan. Bertahap ya Bun ya? Bertahap. Ini dulu mungkin nanti untuk berikutnya ke petani lagi gitu. Sebenarnya masih banyak Bun yang ingin Ulun diskusikan dengan Pian. Tapi karena kita keterbatasan waktu juga, mungkin nanti kita akan melanjutkan. Dari perbincangan tadi, boleh Ulun simpulkan bahwa dari perputaran ekonomi, perputaran keuangan yang ada di Kabupaten Balangan itu, potensi untuk meningkatkan PAD-nya masih sangat besar. Tetapi juga tetap dimulai dari pemerintah daerah sendiri. Ibu Ani bilang, jangan hanya masyarakat yang dibebankan untuk menggunakan uang untuk perputarannya di Kabupaten Balangan, tetapi menggunakan uang daerah juga agar tetap menghabiskannya di daerah juga, sehingga tidak masyarakat pakai uang pribadi disuruh di daerah, tapi uang daerah ke lain gitu ya Bun ya. Dan itu menjadi concern dari Ibu Nur sendiri untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Balangan. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga Ibu sehat. Amin. Ibu dari Partai Golkar ya Bu ya? Siap. Insya Allah melanjutkan lagi kembali. Dan mohon doanya. Siap. Kami mohon doanya. Ya, mungkin demikian kegiatan program Parlamentaria DPRD Kabupaten Balangan. Bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.